Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Setia Muntai, Prodi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Kami terdiri dari 10 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi fungsi pengarahan atau accounting dalam manajemen. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Ahmad Nabhan, NPM 2022395. Alpia Rahmah, NPM 2022397. Dita Widiana Putri, NPM 2022402. Mahmudah, NPM 2022414. Muhammad Rifdani Rizki, NPM 2022423. Nur Sakila, NPM 2022431. Sahib Rashidi, 2022440. Cynthia Rahmida, NPM 2022441. Taufik Radillah, NPM 2022444. Tiara Amanda Ramadanti, NPM 2022445. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang fungsi pengarahan atau accounting dalam manajemen. Definisi fungsi pengarahan atau accounting dalam manajemen. Pengarahan dilakukan supaya tujuan dapat dicapai dengan baik, serta untuk meminimalisir risiko terhambatnya sebuah rencana. Pengertian fungsi. Accounting adalah fungsi pokok di dalam manajemen yang dapat dilakukan setelah fungsi planning dan fungsi organizing sudah terlaksana. Fungsi accounting atau pengarahan dapat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan, konsultasi terkait tugas yang terganggu jawab, dan memberikan motivasi. Jadi secara garis besar fungsi accounting adalah suatu kegiatan memberikan interaksi, perintah, dan petunjuk kepada setiap individu maupun kelompok. Siapa yang bertanggung jawab memberikan pengarahan? Di dalam struktur manajemen, bagian manajemen tingkat atas akan memberikan pengarahan kepada bagian manajemen di tingkat menengah. Sementara bagian manajemen di tingkat menengah akan memberikan pengarahan kepada bagian manajemen di tingkat yang lebih bawahnya lagi. Begitu seterusnya. Fungsi accounting tersebut terus dilakukan sampai kepada orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terakhir. Contohnya seperti mandor yang akan memberikan pengarahan kepada para karyawan di lapangan. Fungsi manajemen accounting atau fungsi manajemen pengarahan ini juga sering disebut fungsi direktif, di mana hal tersebut menandakan bahwa manajer di tingkat posisi yang paling tinggi akan menggerakkan pihak atau bagian yang posisinya ada di bawahnya.
Actuating adalah usaha atau upaya manajemen yang dijalankan agar tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai sesuai rencana. Supaya fungsi manajemen actuating dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan jiwa kepemimpinan atau leadership yang baik dan bijak. Bagaimana melakukan fungsi actuating yang baik? Kunci utama melaksanakan fungsi manajemen actuating dalam perusahaan maupun organisasi yaitu komunikasi yang terjalin dengan baik. Setiap pemimpin harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, jelas, dan mudah dimengerti oleh orang lain. Tapi jika tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tentunya akan percuma saja, karena bawahan akan kesulitan memahami instruksi yang disampaikan. Alhasil, para karyawan yang bertugas langsung mengeksekusi rencana tersebut akan kurang maksimal mengerjakan tugas tersebut. Pengertian fungsi pengarahan actuating secara umum. Pengarahan merupakan hal terpenting dalam komposisi manajemen dan pengambilan keputusan. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, hal ini karena pengarahan adalah sebuah usaha untuk membuat semua anggota atau sumber daya manusia bekerja dengan maksimal dan sesuai fungsinya. Prinsip mengarah pada tujuan-tujuan utama dari fungsi actuating ini pada dasarnya dapat dilihat pada prinsip yang menerangkan jika proses pengarahannya akan semakin efektif. Prinsip keharmonisan dengan tujuan sebagian besar orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana bisa saja mereka memiliki tujuan yang tidak selaras dengan tujuan perusahaan. Prinsip kesatuan komando. Prinsip dasar dalam fungsi actuating berikut ini berkaitan dengan upaya menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Tujuan actuating dalam manajemen. Yang pertama, memperakasai aksi atau initiatus action. Fungsi pengarahan membuat karyawan bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan. Yang kedua, sebagai alat motivasi atau means of motivation. Motivasi yang dimaksud adalah manajemen atas harus bisa memberikan penjelasan dan motivasi yang lebih untuk para bawahannya agar menjalankan tugasnya secara maksimal. Yang ketiga, mengintegrasikan upaya atau integrate efforts. Integrasi sangat perlu agar langkah perusahaan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Yang keempat, menyediakan stabilisasi atau providence stability. Perusahaan akan sangat senang jika bekerja dengan kondisi yang stabil. Siapapun suka dengan kondisi yang stabil, tidak sering terjadi perubahan, tidak sering terjadi gejolak yang bisa merugikan. Yang kelima, perubahan sumber daya dengan efisien. Dengan fungsi pengarahan, orang akan jelas dia akan melakukan apa, di mana, kapan, menggunakan apa, dan berapa anggarannya sudah jelas dan efisien. Yang kelima, coping perubahan adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Berikut ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin dalam melakukan fungsi actuating. Memberikan orientasi tugas dan instruksi dengan jelas kepada bawahannya. Memberikan petunjuk dengan baik secara rinci, baik petunjuk umum maupun petunjuk khusus. Memberikan pengaruh yang positif kepada anggota bawahannya. Memberikan motivasi kepada semua anggota yang menjalankan tugas. Tantangan dalam menjalankan fungsi actuating dalam manajemen. Tingkah laku manusia atau human behavior. Pengarahan akan berjalan sukses jika pemimpin melihat dan memahami bagaimana tingkah laku para bawahannya. Hubungan manusia. Hubungan manusia yang dimaksud di sini adalah hubungan antar karyawan dengan karyawan lainnya.
atau karyawan dengan kelompok atau tim bagiannya. Kepemimpinan. Tantangan berikutnya yang akan dihadapi ketika melakukan actuating atau pengarahan, yaitu masalah kepemimpinan menjadi hal utama yang penting dipelajari oleh manajemen. Komunikasi. Kemampuan dalam berkomunikasi merupakan hal dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemimpin. Karakteristik fungsi actuating dalam manajemen. 1. Pervasive function adalah bentuk pengarahan yang diterima di berbagai tingkatan organisasi perusahaan. 2. Continuous activity. Fungsi pengarahan dilakukan terus-menerus tanpa henti sepanjang organisasi atau perusahaan berdiri. 3. Human factor adalah perilaku manusia, perilaku yang tidak sulit diprediksi dan perilaku yang kompleks. 4. Creative activity, salah satu fungsi pengarahan yang mengubah rencana menjadi tindakan. 5. Executive function, fungsi pengarahan yang dijalankan oleh semua eksekutif atau semua level manager. 6. Delegated function, fungsi ini membuat pengarahan menjadi mudah mendelegasikan kewenangannya kepada orang lain yang dipercaya. Kesimpulan dari materi ini, fungsi actuating di dalam manajemen memiliki peran yang penting dalam merealisasikan rencana dan tujuan sebuah organisasi maupun perusahaan agar perusahaan maupun organisasi bisa berjalan sesuai rencana harus didukung dengan ketiga fungsi lainnya, yaitu controlling atau evaluasi, organizing atau perorganisasian, dan planning atau perencanaan. Tanpa menjalankan keempat fungsi manajemen, sebuah perusahaan maupun organisasi akan kesulitan mewujudkan rencana dan tujuannya. Sekian video dari kami. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.